dia nggak suka. Terus dia itu pernah melihat aku pakai dress panjang seperti pesta itu, Yes. dicopot, dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Oke, ini adalah sahabat kita Mbak Sekar. Halo. Oke, Mbak Sekar, kenalin dulu. Nama saya Sekar Sari. Saya asal dari Jawa Timur, Blitar. Tepatnya di Desa Maron, Silokajang. Jadi ini sahabat dari Blitar. Siapa yang Blitar ya sini kumpul-kumpul, komen-komen di sini. Ini adalah sahabat kita sesama TKW juga ya. Nah di sini Mbak Sekar mau berbagi sharing ya. Susah senengnya bagaimana menjadi seorang TKW. Oke. Oke. Itu terutama banyak senangnya. Kalau saya, ya. Karena mulai tahun 2013, sebenarnya tahun 2020 aku sudah masuk ke sini 2 tahun. Terus akhirnya menikah. Terus kembali ke Hong Kong lagi tahun 2013 sampai sekarang. Mungkin finishnya tahun 2026. Jadi total semua ada 16 tahun. 16 tahun. Wow, by Hong Kong. Dari Hong Kong. Oke, dari sini dari kisahnya Mbak Sekar ya. Jadi di sini Mbak Sekar ibaratnya sudah lama banget. Jadi sudah tahu lah ya seluk beluknya Hong Kong ya, seperti apa kerja di Hong Kong itu enaknya seperti apa, enggaknya seperti apa kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, monggo silakan Mbak. Karena aku di Hong Kong itu skillku itu jaga bobo orang tua. Jadi selama tahun 2013 sampai sekarang aku jaga bobo. Nah, tahun 2013 itu jaga bobo, alhamdulillah majikan itu seperti saudara. Terus kontrak kedua juga begitu, kontrak ketiga juga begitu, sekarang kontrak keempat. Karena itu lain majikan. Karena setiap aku jaga bobo itu, ya Allah itu pasti meninggal dunia gitu. Jadi nggak sempat sampai finish itu, tapi di finish kan gitu. Terus aku ganti-ganti gitu. Saking baiknya gitu ya. Iya, terus aku itu kontrak pertama itu saya tidak finish, maksudnya itu sampai nggak finish kontrak, tapi bobo meninggal, aku tetap dikasih uang long service gitu. Kerja 5 tahun, nggak 6 tahun, 5 tahun. 5 tahun tapi tetap dikasih long service gitu ya. Alhamdulillah. Itu berarti majikannya kalau orang Jawa bilang itu benek gitu. Ya bener. Tapi jangan dilihat nggak sama dengan profilnya ya Beb ya. Karena apa? Jaga orang tua itu banyak kurang tidur. Itu pasti.
pasti Yang pasti jelas. iya yang jelas itu. Tapi masa harus gaji buta, gaji 14 juta 12 juta, masa nggak kerja kan nggak mungkin baik. Iya. Jadi terus terang aku itu kurang tidur kalau malam. Ya rata-rata kalau jaga orang tua itu mesti kurang tidur. Masalahnya biasa ya, kalau orang tua apalagi kalau udah pikun kayak gitu, mesti kan kayak bibi lagi, kayak anak kecil lagi gitu. Iya. Jadi harus siap bangun setiap saat. Terus majikanku itu selalu bilang gini, jadi ingat aku, kamu jaga orang tua, kalau dia ngomel-ngomel itu anggap saja dia nyanyi, Iya, gitu. betul. Ya gitu saja. Jadi aku sampai sekarang ya oke, tak kumat, kupingku tak tutupi handset ngono wes. Nah ini untuk mbak-mbaknya yang baru ya. Iya. Jadi kuncinya kita kerja di Hongkong terutama ya. Itu kita harus ibaratnya kalau orang Jawa bilang moto picek kuping budek. Iya, betul. Pasti Jadi sukses. buta telinga tuli itu yang modal kita ya. Jadi yang penting majikan itu tidak mukul ya, pokoknya tidak kasarin kita ya wes lah. Ibaratnya itu memang gaji gede kita itu kita harus menebus dengan semua itu. Iya, dan pokoknya untuk yang baru ya, yang baru itu kalau di sini itu bilang jisin, Nah, John, Domai Ci, John Ci, itu sudah kata-kata biasa. Itu ada itu nggak benci loh, itu nggak jisin, berarti nggak gitu. Kita masuk telinga kanan keluar kiri nyanyi gitu Iya. saja, pasti sukses. memang kata-katanya orang Hongkong tuh seperti itu ya. Jadi jangan dimasukkan ke hati. Anda kalau masuk ke Hongkong jangan sampai baperan. Ya, baper. Engkau mesti nggak kasih tahu orang kacing kok Karena baperan. memang orang Indonesia atau Jawa Timuran ya itu kan sukanya tuh suka baper ya, dikit-dikit dimasukin hati, dikit-dikit masukin hati. Kalau masuk ke Hongkong itu semua hilangkan. Jadi nggak usah terlalu baper. Dan sekarang ini majikan yang terakhir ini sudah di finish gila. Tahu gila, jadi setiap nenek itu kumat yang nggak mau aku sentuh, tangan aku disempar, kaki dia ini. Ini baru ya sayang? Iya ini baru. Aku itu syaratnya harus diam. Jangan tanya dia, jangan ganggu dia, aku diam. Nanti ditunggulah 15 menit, 10 menit, Dia oke sendiri. itu sendiri. Kalau kita jawab dia bicara rame, jadi Semakin lebih baik diam gitu. Jadi ya kuncinya itu kupingnya itu dibutek kok kayak mripate kudu picek. Sing penting angger tanggal gajian full Lancar. Alhamdulillah. Pokoknya kuwi kunci nih. Engko lagi duduk baper, delok ning ngene wis lapor agent. Nah, aku ini nggak lapor agent loh. Ada masalah seperti ini sekarang nenek itu kan sebenarnya pernah mukul saya. Ya Allah. Gini, itu 4 kali, tapi aku diam saja. Tapi nanti kalau sudah keterlaluan dan aku buktikan pakai video, aku baru lapor agent. Ya benar. Yang penting kita punya bukti. Iya, yang penting Karena kita punya. jenengan kan masih baru. Iya, jadi masih baru. aku masih 3 bulan ini di kontrak ini, tapi memang harus aku siap finish. Jadi finish kontrak. Yang penting aku nggak dipukul gitu saja, nggak terlalu gitu loh maksudnya. Tapi aku niat ini harus finish. Karena kenapa? Tahun 2006 aku itu harus pulang gitu loh. Sudah lama nih. Nanti kalau aku ganti majikan, ngurus visa maneh, ngono ini. Adaptasi dan lain sebagainya. Iya. Terus nanti aku di sini, aku emang rekodku yang kemarin aku kemarin kan yang baik. Terus aku dirusak yang ini, nanti jelek semua. Iya. Terus majikan yang baru pasti tanya, kenapa kamu gini repot gitu. Ya sudahlah, sabar. Pokoknya setiap mbah kumat diam seribu bahasa, kupingnya dibumpetin seneng. Karena yang jelas orang Hongkong itu nggak suka dibantah. Iya, Mbak Suwati. Bener apa salah kita tetap sendiri dawuh gitu ya. Dan rekodku kan ini kemarin majikan aku kemarin mempromosikan saya ke majikan yang ini, saya Houdengwa. Hai. Aku tuh manut gitu loh. Jadi aku ya sudah, dia bilang, Ami, kamu liburnya 1 bulan sekali ya. Oke. Ami, hari ini kamu nggak kamu libur ya. Minggu depan nggak libur ya. Iya. Pokoknya gitu, kita manut saja. Yang penting nggak dipukul saja loh, nggak diinjak-injak gitu saja.
Roti sukses. Roti sukses. Itu kiat-kiat lain apa Kak? Kiat-kiat lain untuk apa ya agar kita itu bisa disayang sama majikan. Bisa saya majikan ya. Ya bisa yang Kalau saya sendiri sih karena ini yang adaptasi, ini aku belum bisa menjawab pertanyaan saya yang sampean yang ini. Tapi yang majikan kemarin majikan kemarin itu ya, aku gini, nenek ini sukanya apa ya? Oh, nenek itu sukanya pengkon, kue kering, ya, kue kering sama jeruk gitu. Aku setiap libur pasti aku belikan. Itu ada majikan gitu. Apa kan delong, Prabowo pulanglah. Ini ada jeruk, ini ada roti spesial buat kamu. Jadi itu cara memancing agar dia itu bahagia, senang gitu ya. Jeruknya cuma murah $15, terus rotinya cuma $10, $25 sudah bisa Bikin hati senang ya. gitu. untuk mancing agar dia itu semakin sayang ya. Nah itu tadi katanya Mbak Sekar, bagaimana mencuri hatinya majikan ya. Kita cukup dengan beberapa dolar aja mereka sudah bisa leleh hatinya gitu loh. Jadi dari situ apa ya, setiap individu itu sebenarnya sama ya. Kalau kita itu bisa baikin dia atau menganggap dia sebagai layaknya keluarga, otomatis dengan pelan-pelan mereka juga akan menganggap oh ceceku itu sayang beneran sama aku gitu ya. Jadi intinya itu bagaimana lah kita itu menempatkan diri ke rumah majikan, apalagi kita masih baru gitu di sini di majikan yang baru ini Masih 3 bulan. Oh berarti masih 3 bulan. Iya. Kemarin neneknya meninggal juga ya. Iya. Kontrak ketiga juga. Kontrak ketiga meninggal. Sama Ya. dengan aku dulu juga gitu. Jadi kita itu pindah itu bukan karena masalah ya, tapi masalahnya ya memang cuma satu, yang kita jaga meninggal baru kita pindah majikan gitu. Jadi dari situ kita bisa menganalisa bahwa rekod kita itu memang benar-benar baik gitu ya Kak ya. Makanya majikan yang terakhir ini kan dibilang aku belum adaptasi full. Jadi ya pelan-pelan aku harus tahu itu selahnya di mana, kelemahannya di mana gitu. Jadi sekarang ini kalau sampean tanya itu ini masih si meitak Yang jelas sementara masih belum. adaptasi dulu. Iya. Soalnya memang kita itu yang namanya orang baru, adaptasi itu minimal 6 bulan ya sayang ya. Iya. 6 bulan baru bisa kita memahami oh majikanku itu seperti ini gitu. Jadi untuk mbak-mbaknya nih, saran mbak-mbak yang baru di Hongkong, baru tiba di Hongkong, apalagi yang masih yang belum pernah pergi ke luar negeri, monggo mbak, kiat-kiatnya mbak. Kiat-kiatnya ya. Satu Harus bagaimana gitu. Satu ya mungkin untuk mbaknya yang baru itu, orang sini itu suka yang sopan gitu. Yang jelas Harus sopan. Nomor satu sopan, jujur, pokoknya jujur gitu kan. Sopan, jujur. Pagi itu ya kita harus senyum ya cosan gitu. Kalau jaga nenek ya cosan, bobo gitu. Terus ya yang kedua itu kerja itu harus rapi. Ya, terus rapi, rajin, sakset ngono Mbak. Mungkin ini sakset yang jelas kita di sini gajinya gede ya. Ya, tuntutan harus gitu. Jadi ya tuntutan ya harus gede, itu memang sudah menjadi konsekuensi kita semua. Ya Mbak ya. Iya. Terus jangan baperan. Jangan baper, Jangan baper. jangan bantah ya. Jangan bantah. Jangan bantah. Jadi benar apa salah sementara itu kita sebelum memang benar-benar kita menguasai isi seluruh keluarga itu keadaan itu kita itu pokoknya Sendiko dawuh gitu ya. Segera ucapkan puji ya, puji karena kita minta maaf ya gitu. Jadi dari situ nanti majikan walaupun kecewa gitu ataupun mau marah atau apa itu dengan kita itu selalu merendah di hadapan mereka, otomatis mereka akan luluh hatinya ya. Iya, dan gini ya, aku di sini kan juga lama. Terus aku itu selama di sini itu aku nggak pernah pokcoy, nggak pernah menjawab apa yang dibilang majikan gitu. Selama itu benar loh maksudku. Selama itu masih dalam batas-batas tertentu gitu, aku itu selalu ya bawa gitu. Nanti majikan itu akan oh ini jajanya ini manut gitu. Kenapa
kenapa itu majikanku yang kemarin itu sampai mempromosikan saya ke majikan baru ini Dengwa ya, karena memang saya gitu nggak pernah bantah. Dan orang sini itu kalau dikasih libur itu pulang jam 8 ya 8, jam 9 ya jam 9 ya, kita inisiatif sendiri dong. Nanti setengah 8 atau setengah 9 kita harus dibawa rumah gitu, nanti jam 8 kurang sedikit gitu naik ke atas. Jangan jadi sampai macet di tengah jalan. iya itu kemarin itu di Yunlong ya, apa di mana itu mbaknya akhirnya di interminit itu? Itu gara-gara juga telat pulang gitu. Iya, Jadi telat yang pulang. namanya orang Hongkong itu konsisten, itu yang utama. Mereka itu kalau bilang A ya A, jangan sampai jadi B, gitu loh ya. Iya. Yang jelas kayak gitu. Orang Hongkong itu seperti itu. Nanti kalau kita bisa apa ya Menguasai masih dia. kita pasti dianggap seperti dimanusiakan selayaknya manusia gitu pasti. Terus ini Kak, pengen tahu sih ya, yang jelas yang namanya kerja sama orang itu mesti ada nggak enaknya. Nah ini pengalaman yang bener-bener sampai sekarang masih membekas di hati kita, terus sebagai cambuk kita untuk meraih semua kesuksesan atau motivasi. apapun yang jenengan inginkan. Itu kejadian apa? Peristiwa apa? Di majikan yang mana? Iya, ayo. Itu tolong di ini. Di majikan yang kedua, jadi kalau majikan satu itu Baik. alhamdulillah baik, nggak ada slow ya. Majikan kedua, Nah, itu ya. Ini nih aku yang suka ini. jadi sahabat-sahabat yang calon TKW ya, atau yang baru masuk itu kan dari cerita ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua gitu ya, bahwa kerja di negara orang itu kita harus siap segalanya. Ya, jadi kalau seandainya kita itu nasibnya itu belum baik ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita harus menempatkan diri sebaik-baiknya. Ayo Kak, cerita Kak. Oke, siap. Itu majikan yang kedua itu ada di Mongkok. Nah, waktu aku ambil kontrak ke dia kan interview dulu. Dia itu cuma bilang gini, nanti kalau hari Sabtu itu ada yang datang. Oh oke. Nah setelah aku kerja di situ, setiap hari malam Minggu, jadi Sabtu malam, itu yang datang 25 orang. Oh my God. Tamacon. Nah dari Sabtu pagi jam 6 pagi saya harus bangun, langsung bersih-bersih rumah, langsung ke pasar, itu harus masak 25 orang itu untuk 20 tamacon. Astagfirullahaladzim. Kan majikannya cerewet sekali. Nah tapi saya punya gini, ya sudahlah gitu, ini ya sudah apa ya, aku harus menghabiskan kontrak ini, setelah ini kontrak ini habis aku cao gitu. Yang penting di sini aku harus patuh gitu, Karena kita untuk menjaga rekod ya. iya gitu, harus menjaga Ibarat itu. orang sekolah, ibarat anak sekolah, kita biar nggak punya rapot merah gitu loh. Iya gitu. Bertahan. Terus yang ini majikan cerewet ini kan aku nggak boleh dandan cantik. Aku setiap libur bacanya? itu nggak boleh pakai dandan cantik, nggak boleh pakai baju cantik karena majikaku itu perawan tua dan dia takut melihat kesaingan. dan kece-nya itu lebih cantik, dia nggak suka. Dia itu pernah melihat aku pakai dress panjang seperti pesta itu, Yes. dicopot, dilepas, jangan pakai. Ya sudah, aku nggak jadi berangkat, aku cepat baju, tak uncal nengan lemari. Setelah itu akhirnya aku masuk BMC. Nah gara-gara kenapa aku masuk BMC? Karena aku nggak boleh dandan, ya udah aku belajar saja. Akhirnya masuk BMC. Nggak boleh dandan cantik, itu aku harus pergi kemana? Maksudnya aku harus cari banting setir. Aku tak libur mencari pengalaman. Itu. Jadi belajar. Iya belajar gitu. Akhirnya aku belajar gitu. Karena aku itu orangnya suka dandan. Nah majikan aku kalau aku lihat dan aku dandan pakai baju yang baik-baik, dia nggak suka. Terus aku akhirnya
daripada Jadi masalah terus tahan dulu, akhirnya banting setir, mending Belajar. liburnya untuk belajar saja gitu. Iya, iya. Bagus banget. Nah, ini inspirasi untuk sahabat-sahabat ya. Iya. Jadi ketika kita itu mengalami problema, bukannya kita itu frustasi terus kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, enggak, tapi justru malah mengambil hal yang positif ya. Mbak Sekar larinya ke BMC untuk belajar. Iya. Dan di BMC itu juga meminit uang kita karena makan di situ. Terus kita nggak belanja. Iya. Jadi uang $50 itu cukup. Paling kitanya cuma untuk bayar MDR aja, paling Iya. $5 ya. Iya. Jadi udah di BMC itu udah dapat ilmu ya, udah dapat ilmu, makan gratis. Ini memang TKW yang ini ya, yang gratisan gitu. Tapi alhamdulillah di situ saya belajar sampai wisuda gitu loh. Iya benar. Pas wisuda kita ketemu kan? Iya, itu Iya, aku. di itu kan? Iya, itu kan karena itu COVID. Oh iya. Kemarin itu COVID, jadi wisudanya itu ditunda tahun 2022. Jadi ini ya garis besarnya nggak enaknya pas ketemu majikan yang super pelit, cerewet, semuanya diatur ini dan itu ya, itu ya kak ya. Iya. Yang jelas kita di situ harus tetap bertahan, jangan sampai kita langsung memutuskan kontrak, Iya. karena kalau putus kontrak otomatis yang repot, yang rugi ya kita sendiri ya. Harus nunggu visa, Harus nunggu visa. harus ke Makau lagi. Terus nanti kita menghadapi majikan ini pada ditanya kenapa gitu. Nah, meski itu belum tentu kalau kita pindah majikan pun majikannya akan sebaik yang kita inginkan kan gitu. Betul. Jadi kalau sahabat untuk memutuskan kontrak itu sebaiknya berpikir berulang-ulang ya sebelum melangkah gitu, maksudnya kita harus berpikir beberapa kali. Jangan menuruti ego. Yes, karena Jangan kita hidup menuruti ego. di negara orang penuh dengan peraturan. Kalau Anda keluar dari peraturan, ya bukannya Anda bernasib baik ya, malah bisa menjadi gelandangan. Sudah banyak, ya. banyak banget, kasihan banget dan akhirnya menjadi peperan ya. Kalau sudah jadi peperan, ayo siapa yang akan rugi? Mau balik ke negara sendiri pun juga sulit karena harus butuh proses yang panjang. Gitu. Coba Mbak Sekar bilang atau ngasih poin lah ya, kata-kata yang benar-benar just untuk para calon TKW ataupun yang sudah jadi TKW yang baru-baru masuk ke sini, biar kita tuh sama-sama sukses ya. Monggo. Apa? Harus bagaimana gitu ya, buat yang baru atau yang lama itu intinya sama kok, nggak ada baru nggak ada lama. Seperti aku lama masuk majikan baru ya baru lagi adaptasi lagi. Yang penting gini mbak ya, satu kerja di negara orang itu harus jujur. Yes. Disiplin pertama harus jujur, apapun harus bilang majikan, nggak boleh diam, harus bilang. kalau belum paham Harus jangan tanya. ngomong paham Ya harus tanya lagi Harus ulang, tanya, gitu tanya ya. lagi. Nggak apa-apa. Nanti kalau majikan itu pasti akan menjelaskan kok. Ya kalau marah ya nggak apa-apa. Resiko gitu. Aku aja yang di sini nggak apa-apa marah nggak apa-apa. Nanti beberapa jam itu sudah cecek. Iya, kan Jadi orang-orang harus situ semangat tuh, gitu. Orang Hongkong itu memang nggak seperti orangnya kita ya. Iya. Kita kalau marah itu lama bertahan. Lama. Kalau di sini selesai kayak gitu. Jadi kalau marah didengarkan saja, harus jujur, pertama itu jangan bantah gitu, pokoknya harus jujur, disiplin, jangan bantah. Oh, tengwa. Dengerin. Ya, nurut gitu loh, nggak Dengerin apa nurut kata gitu. beliau gitu Iya, nurut gitu. Jangan sok komentar. Kalau sok itu percuma gitu. Karena apa? Karena kita itu ikut orang. Gitu. Nanti kalau di rumah ya terserah. Oh, thank you, terima kasih. Kalau di rumah Indonesia terserah. Kalau di sini wis tolak. Anda pasor, jujur, gitu wes pasti sukses. Kunci ya. Iya. Oke, terima kasih. Cukup. Nah sahabatku, mungkin dari kita cukup sampai di sini dulu ya. Nah ini sekali lagi kita dalam hidup harus selalu melakukan sebuah kejujuran, karena memang kejujuran itu adalah hal yang terindah untuk kita, dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus selalu sabar, karena dengan sabar insya Allah kita akan bisa menguasai segala keadaan yang terjadi. Yang ketiga, kita harus iman, karena dengan iman ya insya Allah kita akan terselamatkan, kita dijauhkan dari orang-orang yang bersikap zalim baik
kita semua. Dan yang terakhir kita harus selalu berdoa. Karena kita diwajibkan untuk berusaha berdoa dan pada akhirnya kita pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Jika kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah saya pribadi dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye bye. Sukses untuk kita semua. Sukses.